Banyak sekali nih kitab-kitab. Ini kitab apa saja ini? Nah, ini semuanya kitab doa, ini baru sebagian, masih ada sebagian lagi kitab doa, macam-macam kitab doa. Ini ada doa namanya Mafatihul Jinan. Ini doa dari saudara-saudara kita Syiah. Sama juga dengan ini juga Mafatihul Jinan yang besar, ini juga dari kalangan Syiah, ini juga sama, Shahifah Sajadiyah. Saya tidak mengatakan buruk, sama sekali tidak. Tetapi doa-doa ini banyak yang saya tidak ketemukan di dalam Al-Quran. Ini juga doa-doa kita semua. Ini karya dari Al-Baihaqi, ada di hadis-hadis. Ini baik semua, baik semua. Tetapi yang menjadi bahan pikiran kita adalah kok banyak sekali doa seperti ini, dan sebagiannya doa itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pernah contohkan Rasulullah. Misalnya di sini ada doa ketika masuk Masjid Kufah. Iya. Doa ketika ziarah ke kuburnya Husain. Betul. Kan Nabi tidak pernah masuk ke Masjid Kufah. Dan Nabi tidak pernah ziarah kubur Husain. Karena Rasul wafat duluan, Husain cucunya masih hidup. Iya. Nah, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa pada Suka TV, kembali lagi kita membahas tentang kenapa munajat. Di hadapan saya ini banyak sekali sepertinya kitab-kitab, nggak tahu nih isinya seperti apa. Tetapi mari kita tanyakan ke Abi Kiai Syarif, kenapa orang mesti berdoa menggunakan kitab munajat? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ingin saya garis bawahi kembali bahwa kitab munajat itu adalah kitab yang merangkumkan wirid-wirid dan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, membaca munajat berarti kan membaca Al-Quran. Ya. Kita sebagai muslim, semenjak mengikrarkan 2 kalimah syahadat, kita sudah ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pengertiannya adalah aku tidak akan hidup melakukan perbuatan apa saja kecuali mengikuti tuntunan Allah. Betul ya. Dan ketika kita membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita berikrar, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kita berikrar tidak akan mengambil contoh teladan, tidak akan mengikuti perilaku kecuali teladan dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Nah, itu kuncinya. Jadi, ketika kita akan beribadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, termasuk berdoa, maka baru dianggap benar dan diterima jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama dikerjakan semata-mata ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua dikerjakan sesuai dengan ketentuan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Betul. Nah, adapun doa itu adalah merupakan inti dari semua ibadah, karena doa itu berhubungan dengan Allah. Kita tahu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah atau otaknya ibadah. Bahkan ada hadis mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ya sebenar-benar ibadah. Nah, ketentuannya tadi, ibadah bisa diterima apabila dikerjakan semata-mata karena Allah, dan yang kedua mengikuti ketentuan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kan gampang banget. Ketentuan Allah itu sudah diturunkan di mana? Di dalam Al-Quran, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena semua perilaku Rasulullah itu adalah aplikasi dari ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena doa itu harus mengikuti yang diturunkan Allah dan pernah dicontohkan Rasulullah, maka kita berdoa pun harus
terlebih dahulu membuka-buka Al-Quran Iya. dan melihat contoh yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, semua doa yang ada di dalam kitab Munajat ini adalah doa yang kita ambil dari dalam Al-Quran. Artinya doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita mengatakan bacalah kitab Munajat, bacalah doa yang ada dalam kitab Munajat, sebenarnya kita mengatakan bacalah doa sesuai yang dituntunkan Allah dan sesuai yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu yang ada Alaihi di dalam Wasallam. Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran. Terus ini kemudian banyak sekali nih kitab-kitab. Ini kitab apa saja ini? Nah, ini semuanya kitab doa, ini baru sebagian, masih ada sebagian lagi kitab doa, macam-macam kitab doa. Ini ada doa namanya Mafatihul Jinan. Ini doa dari saudara-saudara kita Syiah. Sama juga dengan ini juga Mafatihul Jinan yang besar, ini juga dari kalangan Syiah, ini juga sama Shahifah Sajadiyah. Saya tidak mengatakan buruk, sama sekali tidak. Tetapi doa-doa ini banyak yang saya tidak ketemukan di dalam Al-Quran. Ini juga doa-doa kita semua, ini karya dari Al-Baihaqi, ada di hadis-hadis. Ini baik semua, baik semua. Tetapi yang menjadi bahan pikiran kita adalah kok banyak sekali doa seperti ini, dan sebagiannya doa itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pernah contohkan Rasulullah. Misalnya di sini ada doa ketika masuk Masjid Kufah. Iya. Doa ketika ziarah ke kuburnya Husain. Betul. Kan Nabi tidak pernah masuk ke Masjid Kufah. Dan Nabi tidak pernah ziarah kubur Husain. Karena Rasul wafat duluan, Husain cucunya masih hidup. Iya. Nah, itu masalahnya. Lantas kalau begitu siapa yang membuat syariat ini? Siapa yang membuatkan doanya? Wong di Quran tidak ada, Nabi juga tidak pernah baca. Iya. Berarti ada orang lain yang bikin. Saya merasa kok sebaiknya ndak usah kalau saya itu. Karena Nabi tidak ada lagi. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Syariat Nabi Muhammad syariat terakhir. Maka tidak ada syariat-syariat baru yang boleh diikuti. Ikuti saja yang ada. Itu pun habis waktu kita kalau mau baca. Jadi kalau ini tuntunan doa di sini kalau kita ikutin berarti bisa seharian penuh, sehari semalam kita berdoa di sini ya. Saya kira sehari juga belum tentu tamat. Dan doa ini sebetulnya sudah ada di Quran. Jangan takuti aku dengan rasa takut yang membuatku putus asa. Iya. Dengan kegentaran yang membuatku ketakutan. Ini kita takut dengan orang lain, misalnya takut dengan raja, baca aja Maliki Yaumiddin. Iya. Ya kan? Ada dua qiraat Maliki Yaumiddin. Itu kita sudah bersandar kepada Allah. Juga jangan takut qul a'udzu birabbin nas. Kan sudah ada. Kenapa harus bikin lagi? Iya. Gitu loh. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita tidak mau takut dengan jin dan manusia. Itu aja dibaca. Iya. Saya tidak mengatakan ini doa salah. Tapi kenapa harus bikin sih? Sementara yang di Al-Qur'an ditinggalkan. Atau mungkin kalau kita setback ke belakang zaman-zaman khilafah, khalifah, memang di situ tumbuh penyair dahsyat waktu itu. Mungkin terinspirasi dari budaya-budaya itu kala itu. Tidak, sebetulnya doa ini kan tidak dibuat oleh orang yang berada di situasi itu. Ini dibuat memang oleh saudara-saudara kita para ulama yang memang gemar bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia mengaplikasikan suara hatinya. Tapi kita ada tuntunan sendiri. Ini tidak salah. Karena orang mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kepada Allah, curhat kepada Allah. Tapi ingat ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Belum benar iman seseorang di antara kamu sampai hawanya, kecenderungannya, gitu kan, GR-nya, curhatnya itu tabaan lima ji'tu bihi, mengikuti tuntunan yang aku bawa. Jadi kalau kita curhat mau sedih, kan ada curhatan di Quran situ. Nabi Adam krisis ekonomi, berpisah dengan istrinya. Ada curhatnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan ada di situ. Kenapa harus bikin curhat sendiri gitu loh? Maksud saya, boleh tapi ini baca dulu. Oke. Ya. Jadi inspirasi Abi melihat membaca kitab-kitab yang banyak sekali tuntunannya sehingga orang
sepertinya mau memilih apa doa, maka memilih doa mana yang akan diamalkan, maka muncullah kandungan-kandungan atau ayat-ayat Al-Quran yang terangkum dalam kitab munajat. Di sini pun sama gitu kan ya. Kalau tidak saya lihat ini ada juz-juz 30 yang masuk. Kenapa ini masuk ke sini? Iya, itu kan Rasul yang mengatakan. Di situ saya cantumkan misalnya surat Az-Zalzalah, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Kenapa kok dicantumkan surah Al-Kafirun? Az-Zalzalah. Nabi sendiri yang mengatakan itu rub'ul Quran, seperempat Al-Quran. Kenapa saya cantumkan di situ surah Al-Ikhlas? Nabi pernah dialog dengan para sahabatnya. Apakah kamu tidak mampu baca Al-Quran ketika mau tidur? Sahabat bingung, kapan kami baca Quran sampai tidur? Tiap malam khatam Quran. Sahabat sendiri seperti itu. Dia tidak mampu. Tidak mampu. Bagaimana kami akan baca Al-Quran khatam tiap malam? Nggak mungkin Rasul. Apa kamu tidak tahu? Al-Ikhlas itu sulusul Quran. Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Jika kamu baca 3 kali itu nilainya sama dengan satu Al-Quran. Apa ini bisa dibandingkan dengan tulisan manusia? Tidak bisa. Dari sisi apapun kemujizatannya, keindahannya, keampuhannya, karya manusia tidak sepersejutanya dari Al-Quran. Baiklah orang bikin puisi yang sangat menarik dibaca jadi indah, ujungnya sama, ya kan, san, ir, gitu kan semuanya. Gak ada nilainya. Fadlu kalamillah ala kalamillah syar, tidak bisa dibandingkan. Firman Allah tidak bisa dibandingkan dengan ucapan manusia. Maka sebetulnya Islam itu gampang. Tidak ada doa yang rahasia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita jangan tanya Kiai, tolong saya butuh wirid yang aneh. Tidak ada yang aneh. Semua sudah ada Quran. Siapa buka, saya baca ada di situ. Tinggal masalahnya kadang-kadang kita kalau baca Quran kayaknya kok kurang yakin. Tapi kalau baca jang-jawakan bikinan orang, nilai ini rahasia nih gitu loh. Aneh toh. Tapi betul itu kan. Ketika ada orang yang datang, baca saja surat Al-Ikhlas 3 kali. Dia merasa, wah ini doa biasa. Udah biasa. Coba doa yang lain. Ternyata itu munculnya dibuatkan doa syair-syair. Merasa yakin, itu betul itu fenomena itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Ini kita ya. Kita masuk kuburan, ziarah kubur. Kan ada tuntunannya. Tapi sekarang di Indonesia apa? Atainakum mazurnakum. Nah, itu doa apa itu? Nyanyian. Nyanyian apa itu? Nyanyian. Kami datang padamu dan kami mengunjungi kamu. Sa'alnakum kami mohon pada Anda. Ini bagi orang yang lemah akidah bahaya, minta sama kuburan jadi musyrik. Padahal tuntunan syariat sudah jelas. Masuk kuburan, assalamualaikum ahad diyar minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita doakan ahli kubur, bacakanlah Al-Fatihah, bacakanlah Al-Quran, karena itu ada tuntunannya dalam hadis. Gitu loh. Karena ada keterangan dari Ibnu Umar bahwa beliau pesan sama anaknya, nanti kalau kamu sudah menguburkan aku, kira-kira sekian lama kamu duduklah di samping kepalaku, bacakan aku awal Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Ini sahabat Nabi tentu pesannya kan dari Nabi ilmunya. Dia bacakan Quran. Jadi kalau ziarah kubur, bacakanlah tahlilan, bacakanlah Quran, jangan nyanyian. Ini jadi fenomena baru. Saya kaget karena baru sekitar tahun 2000-an inilah ada kuburan-kuburan itu yang nyanyi-nyanyi itu. Orang masuk nyanyi, atainakum mazurnakum sa'alnakum. Padahal itu nyanyian dalam bahasa Arab, bukan sebuah doa ya. Nanti mungkin lama-lama kalau kuburan pahlawan kita jadi yalawaton masuknya, yalawaton. Atau kalau ada kuburan Banser ya Mars Banser. Jadi kan yang penting bahasa Arab. Bahasa Arab diarabkan saja. Tidak ada satupun masalah yang dihadapi manusia kecuali ada doanya di dalam Al-Quran. Semua doa para nabi yang dipandang akan dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak perlu dirinci karena secara normatif doa-doa tadi sudah mewakili persoalan hidup manusia. Jadi ketika Anda membaca kitab munajat, membaca doa-doa dalam Al-Quran, urusan apapun tanpa harus dirinci, Allah Maha tahu. Sudah ada jawabannya di sini. Nanti ijabahnya bagaimana? Biar pasukan tadi akan turun tangan sendiri. Dan jangan lupa bahwa ketika kita membaca Al-Quran, belum saja ada ijabah,
kita sudah beribadah. Kenapa? Afdalu ibadati ummati ba'dal faraidi qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku setelah ibadah-ibadah yang fardu adalah membaca Al-Quran. Bukan tidak boleh baca hizib, baca hiris, baca itu boleh. Tapi yang afdol kata Nabi adalah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa pada Suka TV, penjelasan dari Abi Kiai Syarif begitu gamblang tentang kenapa ada kitab munajat, doa dan wirid terbaik sedunia yang berisi dari doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.